Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sutaqli wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa syafi'il ummah muballighil nubuwah war risalah waj'alna wa ashabar ruqyah wa hadhil ummah marzuqina bis-sihhati was-salamati was-sa'adati war-rabitati fid dini wad-dunya wal akhirati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat semuanya yang saya rindukan, yang belum bisa bertemu mungkin di hari raya Idul Fitri ini, masih sama-sama saling disibukkan dengan acara halal bihalal atau silaturahim. Untuk yang belum bisa berjumpa, belum bisa ketemu dengan saya atau keluarga saya, masih di bulan Syawal ini kami masih dan tetap menghaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk hari ini kebetulan masih akan ada acara halal bihalal ke pondok pesantren Yambungul Quran di Tersobo Rembun, pondok pesantren di mana anak saya mondok di sana. Mudah-mudahan aktivitas kita semuanya diberi kelancaran. Sedikit mengulas tentang esensi halal bihalal, mudah-mudahan ini sebagai nasihat untuk diri saya sendiri atau untuk siapapun yang akan mengambil manfaatnya. Mudah-mudahan sedikit sekiranya nanti apa yang bisa saya sampaikan bisa memberi kemanfaatan, terasa berbahagia, dan semoga aktivitas kita selanjutnya dan seterusnya Allah akan selalu menjaga, melindungi, dan meningkatkan untuk hari yang kemarin. Hari sekarang lebih baik dari yang kemarin, hari esok lebih baik daripada hari sekarang. Akan selalu diberi keistiqomahan dalam beribadah, selalu ditetapkan iman, Islam, dan ihsannya. Masih di esensi tentang halal bihalal, seperti sebagaimana dalam sebuah hadis yang bisa diambil pemahaman bahwasanya barang siapa telah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik menyangkut harga diri, kehormatan atau harta, maka pada hari ini, maksudnya di bulan Syawal ini, hendaklah ia meminta dibebaskan atau dihalalkan sebelum datang hari di mana tidak berguna lagi dinar dan dirham. Apabila orang yang berbuat zalim itu mempunyai amal kebaikan atau kesolehan, maka kesolehannya akan diambil untuk saudaranya sebesar kezalimannya kepadanya. Dan apabila ia tidak mempunyai amal kebaikan, maka dosa amal buruk saudaranya itu akan ditimpakan kepadanya. Itu kandungan dari hadis Bukhari nomor 2449. Mudah-mudahan halal bihalal tak terpisahkan dengan hari raya Idul Fitri, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia halal bihalal itu diartikan sebagai hal memaafkan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Biasanya diadakan di sebuah tempat
oleh sekelompok orang. Dalam pemahaman bahwa halal bihalal itu berasal dari bahasa Arab yang berdasarkan gramatikanya yang benar sebagai pengganti istilah silaturahim. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, istilah halal bihalal adalah bentuk kata majmuk yang pemaknaannya dapat ditinjau dari dua sisi, baik sisi hukum maupun sisi bahasa. Pada tinjauan hukum, halal adalah lawan dari haram. Jika haram adalah sesuatu yang dilarang dan mengundang dosa, maka halal berarti sesuatu yang diperbolehkan dan tidak mengundang dosa. Dengan demikian, halal bihalal adalah menjadikan sikap kita terhadap pihak lain yang tadinya haram dan berakibat dosa menjadi halal dengan jalan mohon maafkan. Saya ulangi, menjadi halal dengan jalan mohon maaf. Sedangkan pada tinjauan bahasa, kata halal yang darinya dapat berbentuk beberapa bentuk kata memiliki varian makna, antara lain menyelesaikan masalah, meluruskan benang kusut, melepaskan ikatan, mencairkan yang beku, dan membebaskan sesuatu. Bahkan jika langsung dikaitkan dengan kata dzambin, halla min dzambin akan berarti mengampuni kesalahan. Jika demikian, berhalal bihalal akan menjadi suatu aktivitas yang mengantarkan ini maksudnya mohon maaf ada gangguan sebentar. Jadi kami ulangi pemahaman bahwasanya jika demikian berhalal bihalal akan menjadi suatu aktivitas yang mengantarkan pelakunya untuk menyelesaikan masalah dengan saudaranya, meluruskan hubungan yang kusut, melepaskan ikatan dosa dari saudaranya dengan jalan memaafkan, mencairkan hubungan yang beku sehingga menjadi harmonis, dan seterusnya. Kesemuanya ini merupakan tujuan diselenggarakannya halal bihalal. Itu pemahaman yang kami pahami dari buku karangan Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al-Quran. Sebenarnya masihkah diperlukan halal bihalal setelah kita melakukan puasa, yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kiranya kita harus mengetahui bahwa pertama, dosa yang diampuni dalam hadis tersebut adalah dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda, yang kurang lebih artinya bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, antara sholat 5 waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan akan menghapus dosa-dosa, antaranya jika dosa-dosa besar yang dijauhi.
Dosa besar itu seperti menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, persaksian palsu. Dosa besar seperti ini tidak bisa dilebur kecuali dengan taubatan nasuha. Kedua, jika dosanya bersifat hakul adami atau kesalahan pada manusia, maka haruslah ia membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi, sebagaimana yang terdapat pada hadis di atas. Jika menyangkut harta benda, maka ia harus mengembalikannya, dan bila menyangkut non materi seperti hibah, maka hendaknya ia meminta maaf. Namun, haruskah kita menjelaskan secara detail hibah tersebut? Ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan harus menjelaskannya. Pendapat ini adalah idhar, lebih jelas argumentasinya. Dan pendapat yang kedua mengatakan tidak disyariatkan untuk menjelaskan secara detail hibah tersebut, karena hal ini termasuk bagian yang dimaafkan, maka tidak harus memberitahu kepadanya. Berbeda dengan dosa yang berkenaan dengan harta. Namun jika orangnya telah meninggal atau tidak ada dan sulit meminta maafnya, maka ulama berbeda pendapat. Sebaiknya ia memperbanyak istighfar untuknya, berdoa dan memperbanyak kebaikan. Ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Adhkar. Orang yang enggan meminta maaf atas kesalahan kepada saudaranya, maka amal kebaikannya akan diambil untuk saudaranya, atau jika tidak, maka dosa amal buruk saudaranya itu akan ditimpakan kepadanya hingga ia menjadi orang yang muflis atau merugi, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya kurang lebih, apakah kalian tahu siapa muflis atau orang yang pailit itu? Para sahabat menjawab, muflis atau orang yang pailit itu adalah yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Tetapi Nabi Muhammad SAW bersabda, muflis atau orang yang pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa dan zakat, namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan pikiran kita untuk ringan hati meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dalam hidup dan kehidupan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tidak berkenan di hati. Ini bermaksud dari kami supaya mudah-mudahan akan bisa diambil manfaatnya oleh siapapun yang ingin mengambil manfaatnya. Tentunya ada kekurangan di sana sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.